Nama saya Yafail Mundola SPD, mahasiswa PPG tahun 2023 Angkatan 2 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan melaksanakan praktek kerja lapangan aksi 1 di SMK Negeri 2 Arame. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Kalian sehat. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar dan terlebih dahulu kita bawakan dalam doa supaya apa yang kita pelajari pada saat ini anak-anak kami bisa memahaminya dan bisa dimengerti. Maka siapa yang bisa berdoa atau ingin dilakukan dalam doa, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali menuju di hadapan-Mu ya Tuhan. Mana pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dan bisa menjadi proses belajar mengajar. Tuhan yang baik, inilah doa Anak-Mu yang menjadi sempurna ia dalam nama Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada. Masalahnya apa? Kalian dengar dari orang tua entah dari kawan-kawan kalian? Apakah sakit? Apa karena ada masalah? Satu orang Sakit. sakit pada satu orang izin. Makanya bawakan dalam doa nanti kalau sakit supaya cepat sembuh. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah mengenai matriks. Coba dibuka buku cetaknya, ambil bukunya, ambil pulpennya. Sebelum masuk kita pada materi matriks, yang materi sebelumnya sudah dipelajari mengenai pengertian dari matriks. Sekarang yang saya tanyakan, siapa yang masih ingat mengenai pengertian dari matriks? Silakan. Pengertian dari matriks itu Pak, itu adalah susunan yang diatur dalam barisan dan kolom, baik itu dalam bentuk biasa maupun bentuk fisik. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada? Saya Pak, Nah, silakan. matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam bentuk baris atau kolom yang dibuat dalam jajaran persegi maupun persegi panjang yang diletakkan di dalam kurung biasa maupun kurung segi. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini semuanya benar jawaban? Maka dalam hal itu kita melanjut yaitu mengenai jenis-jenis matriks. Sekarang sebelum masuk kita pada jenis-jenis matriks, sudah pernahkah siswa kami mengadakan baris berbaris? Sudah. Kalau dikatakan 3 baris dia ini berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba berdiri dulu. Ya. Maka inilah posisinya matriks.
posisinya matriks itu adalah ada beberapa macam jenis-jenisnya dan bentuk-bentuk. Maka itu yang kita pelajari pada saat ini. Bagaimanakah bentuk matriks itu? Dan apa hubungannya dengan kalian berdiri? Mungkin nanti sewaktu kalian jadi guru, kalau siswa itu berdiri, oh inilah matriks kolom, inilah matriks ini, inilah matriks ini. Sudah, silakan duduk. Baik. Dan sekarang masuk kita jenis-jenis matriks. Tulis. Yang pertama, matriks baris. Matriks Baris. sering kalian dengar itu kan? Sering, Pak. Matriks baris itu adalah dia hanya satu Baris. Dia hanya satu baris seperti ini. Ini satu baris. Bentuknya adalah vertikal. Ya. Itu yang namanya Baris. Sudah? Sudah, Pak. Saya ambil satu contoh. Saya susun suatu bilangan. Saya susun suatu Bilangan. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Maka kalau dia bentuk begini, itulah namanya matriks baris. Ingat itu. Kalau saya tambah di sini lagi 1, 4, 6, 8, berapa baris itu ya? Ada 2 baris. Kalau saya tambah lagi 6, 7, 8, 9, berapa baris dia? 3 baris. 3. Paham itu ya? Iya, Pak. Sudah, itulah contoh dari matriks. Baris. Sekarang masuk kita matriks kolom. Tulis apa itu matriks kolom. Matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya dalam satu kolom. Bagaimana contohnya, Pak? Dan tadi kalian sudah membentuk suatu barisan, maka inilah kolomnya. Inilah kolomnya. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Maka kalau dikatakan matriks kolom itu adalah dia horizontal. Itu bedanya matriks baris dengan matriks kolom. Sudah. Sudah, Pak. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain, dari dua penjelasan ini, ya, baik matriks baris, matriks kolom, apa kira-kira yang memang masih belum mengerti? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ingat ya, ingat bentuk matriks baris dan matriks kolom. Sekarang dari pengertian tadi, dari pengertian matriks, kenapa ada huruf biasa? Kenapa ada siku? Dan itu adalah notasi dari notasi dari matriks. Ada 2 macam. Bisa begini bentuknya, bisa begini. Inilah huruf siku. Penjelasan dari pengertian matriks. Dia menggunakan siku biasa dan dia menggunakan huruf biasa dan dia menggunakan siku. Sudah. Sekarang kita lanjutkan adalah mengenai matriks identitas. Sekarang saya tanyakan dulu
Kenapa dia dikatakan identitas? Kalau seseorang melamar apapun pekerjaannya, dia harus menggunakan identitas. Kira-kira identitas. Oh. Matriks yang diagonal yang memiliki elemennya diagonalnya bernilai 1, Pak. Baik. Tadi penjelasannya adalah matriks identitas itu adalah suatu matriks di mana diagonalnya adalah nilai 1. Sekarang saya tanyakan, yang mana yang namanya diagonal dari jawaban teman kalian? Jangan. Yang mana maksudnya diagonal 1? Ya itu ini dia kan? Iya, Pak. Nah. Ya, Diagonal. di kelas 10 sudah pernahkah, di SMP sudah pernah kalian pelajari mengenai segitiga? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Adakah diagonal segitiga? Ada. Cuma dia yang namanya miring. Inilah yang namanya Diagonal. Kenapa dia bukan dua-dua, Pak? Itu adalah memang aturan matriksnya. Kalau dia dua di sini, itu bukan yang namanya matriks Identitas. Yang mana yang diizinkan identitas itu, Pak? Harus satu. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. 3. Tidak. Pak. Sekarang masuk kita jenis matriks yang keempat adalah matriks Persegi. Sudah. Sebelum saya jelaskan, ini papan tulis kan? Apakah ini namanya persegi atau bagaimana? Persegi panjang. Persegi panjang, Pak. Ini namanya persegi Panjang. Sekarang bagaimana maksudnya matriks persegi? Saya, Pak. Oh, Bukan sudutnya salah, Pak. Semua. artinya panjang, lebar, sama. Contoh A. Ya. Saya notasikan matriks ini adalah huruf A. Matriks A sama dengan matriks A sama dengan 2, 3, 1. Benar. Berapa baris dia? Berapa kolom? Maka dia dinamakan adalah matriks persegi. Sudah paham? Sudah mengerti? Baik. Sebelum kita melanjutkan tugas kelompok dan sudah paham semua? Sudah? Coba bentuk kelompoknya mulai dari sekarang.
Silakan dikerjakan. Sudah siap semua kan? Sudah, Pak. Bisa kita tampilkan? Bisa, Pak. Baik. Kelompok 4. Baik, langsung saja masuk dalam materi biar teman-teman yang Sesuai yang dijelaskan tadi bahwa pengertian dari matriks, karena judul kami itu adalah matriks identitas. Bahwa pengertian dari matriks identitas tadi adalah itu merupakan matriks yang diagonal yang memiliki elemen diagonalnya bernilai 1 atau berjumlah 1. Nah, kemudian saya akan menjelaskan contohnya. Sesuai yang dijelaskan di atas tadi, saya menjelaskan ulang lagi. Nah, saya akan menjelaskan karena matriks itu bisa dinotasikan dari huruf kapital baik dari A sampai Z. Bisa, tapi saya menotasikan dia dengan huruf X. Saya menotasikan dengan huruf X, kemudian elemennya berjumlah 1, yaitu 1, 0, 0 dan 1. Nah, ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, dia berodo ya. Ordonya adalah X 2 kali 2. Karena dia terdiri dari 2 baris dan terdiri juga dari 2 kolom. Nah, sampai di sini untuk pembahasan tentang matriks identitas. Dan kalau ada teman-teman yang tidak paham mengenai matriks identitas ini, boleh Kami dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan matriks identitas? baik, saya akan menjawab. Pertanyaannya apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks yang diagonal yang memiliki elemen yang diagonalnya bernilai 1. Oke, jelas? Jelas. Sudah siap? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dan beri tepuk tangan dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Silakan. Baik, judul materi kami yaitu tentang matriks kolom. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan Bapak tadi, matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri dari 1 kolom. Contohnya seperti ini. Dan notasinya itu bisa ditulis dari A sampai Z, terserah kita apa yang kita kasih notasinya. Dan saya menuliskan T. Inilah yang dinamakan dengan matriks kolom. Dan ordonya yaitu 3 kali 1. 3 kali 1. Mengapa dikatakan 3 kali 1? Karena ada 3 baris dan 1 kolom. Apakah mengerti? Mengerti.
Sudah paham? Dari kelompok 2, dari penjelasan pengertian matriks kolom sudah mengerti semua? Sudah paham? Sudah tahu contohnya? Sudah, Pak. Tidak ada lagi pertanyaan? Ada Pak? Ada, silakan. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Tulis Berdaya. Sebagai pertanyaan saya, coba berikan contoh matriks kolom. Yang contoh lain. Maksudnya contoh lain dari bentuk ini. Mungkin maksud kawan kalian, bagaimana kalau dia 4? Bagaimana kalau dia 2? Kan gitu. Nah, Nah, baik ini juga disebut dengan matriks kolom karena dia mempunyai 2 kolom, yaitu ini 1, 2. Itulah yang dimaksud dengan kolom dan memiliki 3 baris ini 1, 2, 3. Nah, ordonya bernilai 3 kali 2. Nah, apakah jelas? Jelas. sudah jelas? Jelas, Oke. Pak. Masih ada lagi? Masih. Nah, silakan. Dari kelompok 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Andas Trajaya Duru dari kelompok 1. Sebagai pertanyaan saya, apa itu ide matriks kolom? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Apakah mengerti? Oke, terima kasih. Sudah paham? Paham, Pak? Ada lagi? Beri tepuk tangan lagi ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk. Baik. Semua kelompok sudah menyajikan hasil kelompok. Sudah kan? Sekarang sebelum saya mengambil suatu kesimpulan, sekarang saya tanyakan, dari hasil kelompok itu, apa kira-kira kesimpulan dari belajar kita pada hari ini? Nah, silakan. Menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dari materi matriks, kita dapat mengerti dan memahami bagaimana bentuk matriks dan apa saja jenis-jenis matriks dan kita bisa menggunakan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ada, silakan. Oh, Kesimpulan dari kelompok ini Pak, kami bisa mengetahui yang di mana matriks kolom itu dia berbentuk garis horizontal dan kalau matriks baris dia berbentuk garis vertikal Pak. silakan. Baik, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Tidak ada. Tidak ada? Baik. Kesimpulan yang kita pelajari pada saat ini adalah mengetahui jenis-jenis matriks. Dan kedua, membedakan semua matriks. Inilah bentuk matriks persegi. Inilah bentuk matriks identitas. Inilah bentuk matriks kolom. Inilah bentuk matriks baris. Oh, itu dia. Sudah? Biar lebih semangat, maka tulis tugasnya. Kerjain di rumah. Serahkan minggu depan. Tulis. Jika pada suatu produksi suku
suku cadang mobil. Pada tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut. Ya, pabrik A, pabrik B. B, pabrik C, suku cadang. Kita buat saja 3 suku cadang A, suku cadang B, suku cadang C. Pertanyaannya, tulis di bawah tabel itu. Buatkanlah dalam bentuk matriks. Itu satu kan? Kedua, dari hasil tabel di atas, jenis matriks apakah itu? Jenis matriks apakah itu? Tugas itu kan? Ya, Pak. Tugas Di rumah. Baik. Karena waktunya yang memisahkan kita ya. Kenapa? Waktu habis, waktunya memisahkan, dan mungkin hari Jumat kita jumpa lagi dalam hal membahas materi Selanjutnya. Dan saya ulangi lagi kepada anak-anak saya supaya kawan kalian yang sakit tadi supaya didoakan supaya cepat sembuh. Sebelum keluar kita dari ruangan ini, supaya kita bisa selamat, supaya kita tetap sehat, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Nah, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Nama Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas pertolongan kepada kami, sejak dari awal pertemuan kami bersama di proses belajar mengajar kami pada hari ini. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan kasih kami kepada kami semua. Bapa di surga, segala materi yang diberikan oleh Bapak guru kami, kiranya kami bisa menangkannya dan melakukannya sesuai kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, segala Anda Tuhan bisa cerita ini, punya Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kami. Melalui anak yang sudah ini, kiranya Tuhan dapat menunjukkan di atas surga. Amin. Terima kasih, silakan Bu. Baik, kepada anak-anak kami, kepada siswa-siswi saya, terima kasih atas pelajaran pada hari ini, dan semoga apa yang kalian pelajari ulangi lagi di rumah ya. Ya. Di rumah. Supaya lebih paham. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, Pak. Nanti kalau keluar dari ruangan ini, kalau mau silakan di kantin makan, minum, tapi jangan terlambat minum air ya. Ya. Belajar ya. Ya.